Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, tetap seperti biasa ya, saya selalu berdoa buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hidup bahagia. Semuanya kebaikan saya doakan kepada Anda semuanya dimanapun berada. Dan tetap saya ingatkan ya, jangan lupa terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling penting. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa tetap selalu berdoa. Mulailah doa itu dengan ucapan syukur, dengan ucapan alhamdulillah ya Allah, apapun keadaan kita. Karena kesulitan yang kita hadapin, kemudian masalah yang kita hadapin, semuanya itu bukan karena Allah benci, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di situasi apapun, di kondisi apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, berdoalah. Mulailah semuanya dengan cara bersyukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah, hidupku sehat, hidupku kaya. Semuanya kebaikan itu doakan untuk kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, doakan. Hutang kita banyak, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Tetap bersyukur, walaupun faktanya berbeda, tetap saya ingatkan, selalulah bersyukur. Karena itu adalah termasuk salah satu kunci jika kita ingin hidup berlimpah, rezeki makin ditambah oleh Allah, maka syaratnya adalah dengan memperbanyak syukur. Ya baik teman-teman semuanya, pernah nggak mengalamin ya doa kita itu nggak terkabul, kemudian keinginan kita itu belum terwujud, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, kerja keras gitu ya. Terus kita merasa hati kita nggak tenang karena keinginan kita belum terwujud gitu. Nah kalau teman-teman saat ini merasakan itu, apalagi saat ini yang pingin sekali hutangnya lunas, kok nggak lunas-lunas, nah ada hal penting yang harus dikerjakan, yang harus dilakukannya, yakni ketika keinginan kita belum terwujud, hutang kita belum lunas, maka cobalah rayu Allah. Bahasa saya, rayu Allah. Benar-benar kita merayu Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehinaan dan kehambaan kita, rayu Allah supaya Allah menolong kita. Nah, bagaimana cara merayunya? Usahakanlah bangun di tengah malam ya, tahajud antara kita dan Allah. Bentangkan sajadah di akhir malam gitu ya, karena di akhir malam itu kan Allah turun ya, Allah turun tiap malam itu, Allah turun melihat hamba-hambanya siapa yang bangun sholat tahajud, karena di sana Allah berjanji bahwa Allah itu tiap malam itu turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya siapa yang dia mengadu, minta ampun, mohon pertolongan, mohon keinginan, termasuk mohon supaya hutang lunas. Coba deh rayu Allah, bentangkan sajadah, kemudian Anda berwudu, bentangkan sajadah, jadikan sajadah itu jadi tumpahan curahan. Dan berusahalah untuk tidak berharap ke makhluk, jangan deh, sudah jangan. Itu makin kita berharap ke makhluk, itu makin kecewa kita. Makin kita berharap ke manusia, itu kekecewaan tuh besar sekali, maka sudah jangan. Apalagi curhat, apalagi ngeluh, udah deh nggak usah, walaupun itu boleh-boleh aja, tapi menurut saya nggak usah. Tahan saja, sudah tumpahkan saja semuanya di atas sajadah. Ente merayu ke Allah, ente sujud ke Allah dengan segala kerendahan hati, kemudian dengan segala ya apa ya, dengan segala kelemahan kita mengadu ke Allah, kita merengek ke Allah, bilang ke Allah, pokoknya rayu Allah, sebut asmanya, bilang ke Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah Engkau yang maha baik, ya Allah Engkau yang maha memiliki segalanya, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Terus kita bercerita, kita curhat saja ke Allah. Kalaupun kita ada keluhan, tumpahkan saja ke Allah. Ya kalau saat itu menangis ya bagus, tumpahkan segala isi hati, tumpahkan segala keluh kesah kita, unek-unek kita, tumpahkan saja ke Allah. Rayu Allah. Cara merayunya itu ya silakan saja kata-kata itu kita ucapkan dengan lantunan doa kita, dengan kepedihan yang kita alami. Misalnya ya kayak dulu tuh saya waktu sulit ya, lagi ketimpa masalah hutang gitu, dihina, dicaci maki, itu saya bangun malam tiap hari itu saya bangun malam, saya bentangin sajadah, saya bilang ke Allah, ya Allah Engkau yang maha baik. Sebenarnya saya nggak tahan sih kalau udah udah bicara begini tuh ya, apalagi berkaitan dengan introspeksi diri, dengan muhasabah, merengek, saya tuh nggak tahan gitu, pinginnya nangis gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya contohkan ya. Contohnya tuh begini,
Kalau misalnya dalam satu hari itu kita tuh baru dihina, baru dimaki-maki karena nggak bisa berhutang, cobalah bangun malam gitu kan, bentangkan sajadah, lapor ke Allah, ngadu ke Allah. Karena cuma Dia yang memiliki kita, yang mengetahui diri kita, yang tahu perasaan kita, yang menciptakan kita, semuanya itu Allah, gak ada yang lainnya. Bilang ke Allah, duhai Allah yang Maha Rahman dan Rahim, dengan merendah kita, ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi hamba harus mohon, ya Allah. Engkau bisa ciptakan langit, Engkau bisa ciptakan matahari, Engkau bisa mengganti siang dan malam. Hamba sedang terpuruk, ya Allah. Semua orang menjauhi, semua orang itu menghina. Hamba sadar, ya Allah, semua ini karena salah hamba. Semua ini karena keteledoran hamba. Maafin hamba, ya Allah, maafin, ya Allah. Merengek kita ke Allah gitu. Benar-benar kita posisikan diri kita tuh sehina-hinanya di hadapan Allah. Karena di saat itu yang ada itu hanya kita dan Allah. Maka mengadulah padanya, merengeklah padanya, nangislah di hadapannya. Insya Allah dengan begitu tuh hati kita tuh tenang, walaupun solusi belum kita temukannya. Tapi insya Allah unek-unek itu plong gitu. Unek-unek yang kita selama ini sudah membebani kita itu, beban pikiran, beban masalah kita tumpahkan tuh insya Allah plong semuanya teman-teman semuanya. Maka ketika di malam hari itu ya lagi kita berdua sama Allah, sudah deh merenung, lebih bagus tuh banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya teman-teman semuanya, masalah itu yang datang kepada kita, terus keinginan kita yang belum terwujud, itu bukan serta-merta Allah nggak ngabulin, bukan serta-merta Allah itu nggak mengijabah doa kita, tidak. Allah itu masih rindu dengan kita, Allah itu masih rindu dengan tangisan taubat kita, Allah itu masih rindu dengan sujud kita, Allah itu masih sayang sama kita, masih suka dengan doa kita. Nah, harusnya ketika masalah itu makin memuncak, makin terpuruk tuh hidup kita karena masalah yang kita hadapin, masalah hutang belum selesai. Harusnya jadikan itu momen bagi kita untuk benar-benar mengerengek ke Allah. Karena di saat itu Allah itu benar-benar dekat sekali sama kita. Kita mengadu, ya Allah, panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus tolong, ya Allah, biarkan saja banjir. Saya tuh kadang-kadang dulu ya kalau sudah begitu, saking nggak tahan itu saya mengadu tuh, akhirnya kata-kata itu nggak bisa keluar dalam hati tuh, akhirnya saya sujud tuh, saya nyungsep ke Allah, ya Allah maafin, ya Allah tolong, ya Allah hamba hina, ya Allah. Wah, semuanya teman-teman semuanya itu rasanya nikmat kali. Nah, pertolongan Allah yang pertama kali hadir itu adalah ketenangan hati teman-teman. Itu tenangnya itu kita nggak bisa ceritakan ke siapapun, karena betapa nikmatnya gitu ya, kita berduaan dengan Allah, kita mengadu, ngeluh, curhat, mohon ke Allah. Kemudian kita pasrahin hidup kita ke Allah, karena semuanya Allah itu yang tahu kan. Karena semuanya itu Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang mengerti masa depan kita, semuanya Allah tahu. Maka ketika kita benar-benar merengek minta ke Allah, sampai itu pernah itu ya, saya cerita sedikit, pernah itu saya doa ke Allah tuh, mohon ke Allah, curhat ke Allah tuh, sampai dada saya itu bergetarnya itu kencang kali, seolah saya tuh nggak bisa mengucapkan kata-kata lagi, yang akhirnya tuh saya sujud gitu. Saya merasa Allah tuh benar-benar dekat, Allah tuh benar-benar ya benar-benar di diri saya lah gitu. Akhirnya pun saya tuh nangis sejadi-jadinya. Kemudian saat itu timbul kepasrahan diri, kemudian timbul keikhlasan, rasa terima. Akhirnya satu kata yang saat itu saya ucapkan, ya Allah, hamba serahkan sepenuhnya padamu, ya Allah, terserah engkau, mau engkau apain aku, ya Allah, pokoknya hamba ingin hanya bersamamu. Hamba ingin total sepenuhnya serahkan hidup hamba kepadamu, ya Allah. Semua masalah, semua hutang, hinaan, cacian, hamba ikhlasin, hamba ridho, ya Allah. Pokoknya sudah deh, gak ada yang lain selain engkau, ya Allah. Saya sujud tuh, lama banget tuh saya sujud tuh. Saya benar-benar menumpahkan segala isi hati. Karena semuanya gelap kan. Kalau sudah mentok gitu, misalnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ikhtiar sudah berusaha nggak ketemu jalannya, itu kan mentoknya. Kan selalu saya ingatkan, jangan dipaksa, sudah lepasin saja, ya serahkan saja diri kita ini seutuhnya pada Allah. Karena masalah itu hadir karena izin Allah.
dan kita nggak tahu hikmahnya apa, dan kita nggak tahu maksudnya Allah itu apa sih, kok hingga sampai saat ini tuh Allah belum mengeluarkan kita dari keterpurukan itu, dari kesulitan itu. Maka di saat itu sudahlah, total saja sepenuhnya serahkan pada Allah. Kalaupun di sepertiga malam itu kita, ya saya sulit mengucapkannya gitu, karena indah gitu, indah, nikmat gitu. Gak ada yang bisa menandingin ya ketenangan, kebahagiaan itu dikala kita berdua dengan Allah, kemudian kita bermanja-manja sama Allah, merayu Allah dengan segala kehinaan kita, dengan segala ya bentuk kebodohan kita, kelemahan kita gitu. Itu benar-benar nikmat luar biasa teman-temannya. Makanya di tulisan-tulisan saya itu ya, kadang-kadang kata-kata itu yang sering saya share tuh ya ke grup ke teman-teman tuh, itu kadang-kadang secara ini aja, secara spontan gitu, suara spontan, semacam ada yang menggerakkan, semacam ada benar-benar yang membimbing dalam diri saya itu untuk menumpahkan kata-kata itu, doa, curhat ke Allah, keluhan, rayuan tuh ya bukan karena saya paksain. Saya kadang-kadang nggak ngerti tuh ngetiknya itu, kata-kata itu muncul begitu aja ya. Saya merasa itu, aduh saya nggak bisa cerita teman-teman semua. Coba deh, coba mulai hari itu udahlah, jangan ngeluh ke siapapun, apalagi ke sosmed, ke Facebook, ke WA, ke status, jangan deh. Sudah keluhkan saja ke Allah, tulis gitu kan di buku atau tulis di handphone sebagai jadi catatan kita. Itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Dan di saat itu ketika kita sudah ngelakuin itu, sampai kita nggak pikirkan lagi masalah kita tuh, kita sudah lupa itu dengan masalah kita. Yang kita ingat itu adalah pingin berdua saja sama Allah, pinginnya itu dipeluk lah bahasa saya itu sama Allah gitu, pingin benar-benar didekap Allah gitu dengan segala ketidakmampuan kita, dengan segala kehinaan kita, sehingga kita pun merengek benar-benar mohon ke Allah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah, benar-benar gitu kita minta ampun gitu. Karena di saat itu ya berduaan dengan Allah itu, aduh saya nggak bisa bilang tuh teman-teman semuanya, benar nikmatnya itu luar biasa. Yang kadang-kadang kita itu secara sadar atau tidak sadar itu kan, kita nih manusia ini kan banyak egonya, kemudian sok merasa hebat, sok merasa mampu, padahal sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa loh teman-teman. Semuanya itu karena izin Allah, semuanya itu karena bimbingan Allah, semua itu karena petunjuk Allah. Kita hebat, kita dipuji, kita diagung-agungkan, kita banyak fans lah, banyak yang suka, banyak yang ikut. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu pintar, bukan karena kita itu banyak, tidak, tapi semuanya itu karena Allah itu sayang dengan kita sehingga aib kita ditutup. Bayangin nih teman-teman, kalau seandainya aib kita dibuka nih sama Allah, Masya Allah luar biasa gitu. Makanya ini ya, coba deh berdua-duaan tuh dengan Allah gitu ya. Ya tumpahkan saja segala keluhan, ya Allah hamba begini, ya Allah hamba tadi dimaki, hamba dikata-katain dengan kasar, hamba dihina, hamba dijauhin, hamba itu ya pokoknya unek-unek yang ada dalam hati dan pikiran itu tumpahkan saja. Kemudian ikhlasin, ya Allah panggil gitu. Coba ya teman-teman, itu kalau benar-benar ya kita benar-benar kita datang ke Allah, curhat ke Allah, itu hati kita itu Masya Allah nggak bisa kita bilang gitu. Itu rasanya semuanya itu nggak perlu sampai begitu, gara-gara semuanya itu udahlah terserah, nggak saya penting, yang penting cukup Allah saja. Nah saya sampaikan ya, kalau saat ini Anda suka, Anda sedang banyak masalah, banyak utang, udah deh nggak masalah itu. Anda dihina, Anda dicaci, Anda udah biarin, yang penting ente sama Allah, yang penting kita tuh yang penting Allah itu ada untuk kita, yang penting Allah itu benar-benar bersama kita. Jadikan Allah itu satu-satunya yang benar-benar berada di hati dan pikiran kita, sehingga dengan situasi apapun, kondisi apapun, di saat kita terpuruk, di saat kita senang, saat bahagia, jadikan Allah itu benar-benar tempat kita untuk mengeluh, ya memohon, merengek. Gak ada yang bisa nyelamatin kita, gak ada yang bisa menolong kita itu kecuali Allah teman-teman semuanya. Maka di saat kamu terpuruk saat ini karena hutang, belum bisa bayar, sudahlah merengek saja ke Allah, minta ampun saja ke Allah, terima saja segala kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini. Kita itu kebingungan, kita ketakutan, Allah tahu kok, Allah tahu semuanya tentang diri kita. Coba deh kamu catat tuh, ambil kertas catat, ya Allah, rayu Allah supaya Allah itu
apa ya, menolong kita, membantu kita, mengeluarkan kita dari kesulitan hidup. Nah, kalaupun jalan keluar belum kita temukan, solusi belum kita temukan, sudah jangan kita paksain diri, jangan. Karena hanya Allah yang tahu. Makin kita maksain diri, makin kita makin kita berusaha ikhtiar sana sini, jalan makin tertutup. Percayalah. Hanya satu maunya Allah. Maunya Allah itu kita menghadap dulu, kita minta ampun dulu, kita pasrah dulu, kita lepasin dulu semuanya. Insya Allah dengan begitu nanti Allah yang akan membimbing dengan cara-caranya. Banyak sekali cara Allah untuk membimbing kita, untuk memberikan solusi kepada kita yang kadang-kadang semua itu nggak kita pikirkan. Tiba-tiba tuh seperti saya dulu ya, tiba-tiba tuh terletak dalam hati, dalam pikiran, harus ke sana, coba ke sana. Tiba-tiba ada orang yang membantu, pokoknya banyak caranya. Maka lepasin dulu, pasrahin dulu ke Allah, benar-benar pasrahin hidup kita tuh ke Allah gitu. Pokoknya dikit-dikit Allah, gak ada yang lain. Allah, biarin orang mau bilang apa. Kalau kata orang bilang, ente sujud aja tapi nggak kerja, ya dari mana mau bayar utang, udah jangan dengerin. Yang penting inti sama Allah. Insya Allah hidup dibimbing sama Allah, hidup itu diarahkan sama Allah, dibantu sama Allah, dan insya Allah akan selesaikan semua masalah kita. Maka coba deh teman-teman semuanya, rayu Allah. Kemudian tumpahkan segala curahan, keluhan, beban hidup, unek-unek kita, tumpahkan ke Allah. Rasanya itu, aduh, nikmatnya luar biasa teman-teman semua, nikmat kali gitu. Di sepertiga malam akhir, kira-kira jam 3 mau apa ya, jam 3 atau jam 2 malam atau jam 4, tergantunglah subuh jam berapa itu. Sudah ente selesai sholat tahajud, mau langsung sholat witir nggak apa-apa, tapi setelah itu sudah ente curhat saja ke Allah. Saran saya, ya boleh sih minta supaya doa cepat utang lunas, supaya bahagia boleh, tapi saran saya coba deh ente itu ketika selesai sholat tahajud, selesai sholat witir tuh curhat ke Allah, ngadu ke Allah, merengek ke Allah, ya Allah aku begini, ya Allah tolong, ya Allah hamba lemah, ya Allah harus gimana lagi hamba, ya Allah hamba. Pokoknya tumpahkan segalanya, dengan kondisi keluarga, kondisi anak, kondisi suami, kondisi apapun tuh, kondisi kerjaan, kondisi usaha, dagang, semua hal yang kita alami, tumpahkan semuanya ke Allah, curahkan semuanya ke Allah. Insya Allah pasti memberikan ketenangan, dan Allah pasti memberikan jalan keluar dari semua kesulitan, dari semua masalah yang kita hadapi, termasuk utang. Insya Allah teman-teman, dan lakukan itu terus setiap satu hari, kejadian apapun yang kita alami, curhat ke Allah. Terima kasih ya Allah atas pengalaman hidup, nggak apa-apa ya Allah aku begini, semuanya karena kasih sayangmu. Jangan buruk sangka, apapun yang terjadi pada diri kita, jadikanlah itu yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah kalau pikiran kita selalu positif, selalu baik sangka sama Allah, pasti ditolong Allah dan cepat tuh hutang-hutang lunas dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya, baik teman-teman semuanya, mohon maaf ya, rada-rada melu sedikit gitu ya, karena benar-benar saya nggak tahan kalau udah begitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, itu aja, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap yakin ada Allah, tenang, ada Allah, jangan takut. Percayalah, Allah pasti menolong dan Allah pasti menyelesaikan semua persoalan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.